Tuan Guru dan rombongan yang lain, kalau bahasa kampung kita ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kami senang sekali Bapak Tuan Guru, karena waktu yang sangat mungkin terbatas, kami sangat berharap dalam kesempatan kali ini Tuan Guru dapat memberikan kami pencerahan tentang tema yang diberikan kepada kita, yaitu ekosistem ekonomi syariah. Kepada Tuan Guru kami persilakan, kita berikan aplaus kepada Tuan Guru. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum waktu dan tempat kita berikan kepada Tuan Guru, Tuan Guru Bajang, alhamdulillah sedikit perkenalan beliau. Saya boleh duduk ya? Karena tamunya sudah duduk, kita duduk. Alhamdulillah. Sedikit perkenalan dengan Tuan Guru Bajang. Beliau insya Allah tahun 2022 ini memasuki usia 50 tahun, Pak Ustaz. Bisa panggil Ustaz, bisa panggil Bapak, bisa panggil Syekh. Masya Allah. Dan beliau kita ketahui banyak sekali kapasitas dan kapabilitas beliau. Kita kenal beliau sebagai politisi, kita kenal beliau sebagai ulama, ya. Dan beliau kita sangat ketahui juga seorang ilmuwan di bidangnya. Beliau alumni Universitas Al-Azhar. Kalau kawan-kawan tahu, Universitas Al-Azhar adalah universitas tertua, ya. Itu kalau saya salah mungkin bisa diperiksa Bapak Ketua alumni Al-Azhar sendiri langsung beliau. Jadi beliau saat ini tentu kita mengenal beliau 10 tahun belakangan. Beliau menjalankan tugas sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, ya. Banyak sekali yang kita lihat dari pencapaian yang beliau tinggalkan selama menjabat, termasuk salah satunya yang bakal ngehits di tahun 2022 ini, yang bikin anak-anak suka ngebut-ngebut dulu, ya. Sekarang udah ada fasilitasnya, ya, yaitu sirkuit Mandalika, itu salah satunya. Baik rekan-rekan sekalian, kita berikan kesempatan kepada beliau, ya. Semoga kita dapat menyimak, ya, pencerahan dari beliau ini tentang ekosistem ekonomi syariah, ya. Seperti apa gambaran dan ekspektasi kita untuk menyongsong katakanlah penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Pada waktu dan tempat kami persilakan kepada Tuan Guru Bajang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pohon rindang nan indah, angin sepoi berhembus nyaman. Saya datang dengan mahabbah, semoga tuan-tuan berkenan. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji beserta para pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang kita semua doakan beliau-beliau bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati pimpinan BSI, para tamu undangan, dan yang sangat saya banggakan keluarga besar Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang hadir secara offline dalam ruangan ini maupun secara offline dalam ruangan Zoom dan juga ruang YouTube. Bapak moderator yang saya banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini banyak hal yang bagi saya pribadi setelah syukur kepada Allah adalah merupakan satu kesyukuran tersendiri, kesukacitaan tersendiri. Karena
saya dapat kesempatan untuk silaturahim di bumi yang barokah, bumi para cendik-cendikia, bumi para ulama, bumi para pejuang, di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau, yang bagi saya, bapak-bapak dan ibu, salah satu yang banyak diungkap oleh para ulama. Kalau ingin tahu ketinggian dari kebudayaan sebuah bangsa, kalau ingin tahu kemuliaan peradaban dari suatu masyarakat, lihat dari hazanah bersastranya, lihat dari cara berbudi bahasanya. Maka di bumi Melayu ini saya selalu menggunakan kesempatan setiap kali saya datang ke tempat ini untuk belajar kearifan Melayu yang tidak pernah habis. Pada hari ini secara sangat khusus saya ada di ruangan yang kata Bapak Rektor tadi, nanti Tuan Guru akan lihat di situ Gurindam 12. Dan benar Pak Rektor, terima kasih ya. Saya di ruangan yang bisa kita saksikan ya, sekeliling kita di atas ini adalah suatu hazanah. Tidak hanya hazanah Melayu, bahkan tak hanya hazanah Nusantara atau Indonesia, ini sudah menjadi hazanah umat manusia ya, kearifan Melayu yang dikekalkan oleh tulisan dari Al-Maghfurlah Raja Ali Haji. Ini menjadi kebanggaan dan sumber belajar untuk kita semua. Terima kasih. Tema kita pada hari ini adalah membangun ekosistem ekonomi syariah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ingin kita langsung saja ya, mencoba membagi atau memahami ya, topik ini dari unsur-unsurnya. Yang pertama, ekosistem. Ketika kita sekolah dulu, ekosistem itu lebih sering kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya biologis, keterikatan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bagaimana dia dan sekelilingnya yang juga hidup, yang juga punya punya siklus, punya kehidupan, itu saling mempengaruhi. Tapi saat ini ekosistem tidak hanya tentang sesuatu yang sifatnya biologis, tapi ekosistem digunakan secara lebih luas ya, untuk menunjukkan keterkaitan antara unsur-unsur ya, di dalam satu lingkungan strategis yang satu sama lain itu saling mempengaruhi. Lalu ada ekonomi syariah. Pertanyaan paling dasar, adakah yang dinamakan ekonomi syariah? Kalau saya tanya adik-adik, ada nggak? Coba, ayo dijawab. Cuma ada dua kemungkinan, ada sama tidak. Ada apa enggak? Ada atau tidak? Yang namanya ekonomi syariah ada atau tidak? Ada? Mana yang jawab ada tadi? Kalau ada, saya mau tanya alasannya apa? Kan kalau kita mengatakan sesuatu itu ada, kan harus ada alasannya. Nah, ekonomi syariah itu ada. Dan alasannya, sebab kita mengatakan itu ada beberapa hal. Ada normatifnya. Kalau kita bicara misalnya dalam konteks tuntunan Islam, itu dalam Al-Quran, dalam hadis ya, itu ada norma ekonomi itu ada dalam Al-Quran. Itu secara normatif. Ada ayat-ayat yang bicara tentang aktivitas ekonomi. Bahkan kalau kita agak rajin buka Al-Quran, maka ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu ayat 282 dari suratul Baqarah, itu adalah ayat yang berbicara tentang transaksi hutang piutang. Jadi itu satu halaman penuh. Satu halaman penuh itu diuraikan sampai pada bagaimana proses di dalam mempersaksikan hutang piutang. Kalau dulu bapak-bapak ibu, mungkin orang memaknakan ayat ini terbatas pada hutang individual.
sembari mungkin di hatinya bertanya-tanya, kok sedemikian penting urusan utang piutang, kok Al-Quran bahas sampai 1 halaman penuh. Beda dengan bicara tentang sholat misalnya, hanya sepenggal pendek, aqimus sholat wa atuz zakat. Tapi kalau hutang piutang kok sampai 1 halaman. Dulu ulama itu memaknakan itu sebagai hutang individual, lalu dijelaskan. Kalau orang awam mungkin bingung, emang gak ada topik yang lebih penting dari hutang piutang, kok sampai 1 halaman penuh? Itu dulu. Tapi sekarang terbukti ya, bahwa ternyata Sudah. urusan hutang piutang itu berkaitan dengan integritas, bahkan supremasi, bahkan eksistensi dari suatu bangsa atau suatu negara. Ada negara yang semula hebat, berada di urutan awal, ya. Dia punya kepeloporan, tapi karena mismanagement, kemudian dia terlilit oleh hutang, lalu kemudian supremasi atau keutuhan teritorialnya bisa terganggu. Independensinya dalam makna yang komprehensif, ya. Independensi kemerdekaannya dalam memutuskan kebijakan itu sangat terbatasi. Tahu saya jauh-jauh. Indonesia 1998. Salah satu foto yang paling epik yang membuat sampai sekarang kita merasa terenyuh sebagai anak bangsa di Indonesia adalah ketika Pak Harto almarhum presiden kita menandatangani letter of intent sambil duduk, lalu di atasnya itu berdiri dengan bersedekap seperti ini. Itu managing director dari IMF, Michael Kamdesu, sambil menatap presiden kita dengan pandangan yang di situ ada kesombongan, di situ ada kekuasaan. Presiden kita tahu Pak Harto seperti apa, pride-nya, bagaimana hebatnya. Tapi karena kita terlilit oleh hutang, karena kita terpaksa berhutang, maka demikian banyak bagian dari kebijakan Republik ini yang harus kita negosiasikan. Karena itu ya, Ananda semua dan kita semua ya, ketika kita bicara tentang ekonomi ya, maka itu juga berarti masa depan kita sebagai bangsa. Nah, salah satu aspek yang menurut saya Universitas Maritim Raja Ali Haji itu bisa memerankan dirinya ya, sebagai center of excellence, center of ideas, center of segala macam ya, yang baik-baik, kepeloporan, adalah di dalam bagaimana menjadikan potensi maritim kita bisa menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya sumber daya ekonomi yang sekali ambil, tidak hanya sumber daya ekonomi yang berbicara proyeksi pemanfaatan 5-10 tahun, tapi harus ada sustainabilitasnya. Nah, di sini peran dari ekonomi maritim itu jauh lebih besar pada masa-masa yang akan datang dibanding masa yang sekarang. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada semacam konvensi ya, di seluruh dunia ya, bahwa pada saat sumber daya ekonomi di daratan itu semakin menipis, walaupun renewable energy itu terus-menerus diciptakan, diupayakan, tapi pada saat yang sama seluruh masyarakat dunia juga tahu bahwa masa depan ekonomi dunia itu di antaranya terdapat ekonomi maritim dengan sumber daya laut yang luar biasa. Dan kalau bicara tentang itu, insya Allah Indonesia ya, punya peluang yang besar untuk itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saya kembali kepada yang tadi, ekonomi syariah itu ada nggak? Ada. Tidak usah bukan tidak usah ya. Tidak hanya adanya secara normatif seperti dalam ayat tadi tentang transaksi ekonomi ya, tentang aktivitas-aktivitas jual beli yang disampaikan dalam Al-Quran yang diberikan contohnya oleh Nabi, tapi hal yang sebenarnya sangat empirik dan historis yang bahkan sampai sekarang masih kita bisa lihat bekas
ya, bukan bekasnya tapi eksperimen itu adalah bukti sejarah bahwa satu dari 4 hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dia hijrah ke Madinah adalah membangun pasar. Jadi ada 4 hal yang Nabi lakukan pertama kali ketika datang ke Madinah. Pertama, membuat masjid. Yang kedua, membuat konstitusi untuk hidup bersama. Itu yang disebut dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Lalu yang ketiga, mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Karena pada masa itu primordialisme itu sangat tinggi. Setiap kelompok merasa dirinya paling hebat. Maka Rasul mengambil satu shortcut, mengambil satu jalan pintas, yaitu antar suku itu dipersaudarakan, supaya mereka berubah wawasannya tentang saudara, bahwa yang namanya saudara itu bukan hanya yang satu suku, tetapi lebih luas dari itu. Dan yang keempat adalah membangun pasar. Yang menariknya, ini untuk kita bicara, dan ini juga salah satu karakter dari ekonomi Islam, karakteristik dari ekonomi Islam. Yang menarik ketika Rasulullah SAW membangun pasar di Madinah, saat itu di Madinah sudah ada pasar. Pasar yang para pelakunya itu rata-rata adalah kebetulan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka ahli ekonomi. Tapi Nabi melihat bahwa ternyata praktik yang terjadi di pasar itu sangat bertentangan dengan values atau nilai-nilai al-qiyamul akhlaqiyah yang dibawa oleh Islam. Pasar itu eksploitatif. Di situ terjadi proses ribawi yang luar biasa. Ada orang susah datang pinjam uang 10, kata si pemodal di pasar itu, saya kasih kamu 10, sebulan lagi balikin 20. Terpaksa diambil, eksploitatif. Yang kedua, di situ ada prinsip non meritokratik, prinsip yang apa kalau bahasa kita itu? Prinsip yang mengedepankan otot, kuat-kuatan, privilege. Privilege. Apa arti privilege? Di pasar itu ada orang-orang tertentu yang boleh membuka lapak dan boleh memboking tempat jualan, lebih besar dari yang lain. Bahkan kalaupun orang lain datang duluan tidak boleh menempati tempat itu. Dia monopoli tempat itu, tempat yang paling strategis. Kenapa? Karena dia berasal dari suku yang terhormat, karena dia berasal dari keluarga yang terpandang. Dia punya privilege. Ini juga tidak sesuai dengan Islam, karena Islam itu menganut apa? First come first serve. Pasar itu adalah ruang publik terbuka. Siapa yang datang duluan, dia boleh taruh di sana dagangannya. Semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan kalaupun ingin ditentukan tempat di mana berdagang, harus dalam proses yang transparan. Itu diinginkan oleh Rasul. Itu nilai yang dibawa oleh Islam. Lalu juga di pasar Madinah pada waktu itu, sebelum ada pasar yang dibangun oleh Rasul, itu ada namanya Al-Kharaj. Al-Kharaj itu apa ya bahasa kita? Uang apa tuh? Uang japren kalau bahasa apa namanya, bahasa uang jatah preman gitu ya. Jadi ada Al-Kharaj, pungutan liar. Maka Rasulullah SAW kemudian membangun pasar. Lalu apa kata beliau pada saat membangun pasar itu? La tatahajjaru. Jangan ada proses-proses mengambil tempat dengan tanpa proses yang transparan. Wala yudrab alaikumul kharaj. Dan tidak boleh ada pungutan liar. Tidak boleh ada eksploitasi. Semua harus transparan, semua harus mengedepankan kejujuran. Dan kemudian pasar itu dibuka oleh Rasulullah SAW secara inklusif. Siapapun boleh berdagang di situ, apapun latar belakang agamanya, dari suku manapun, yang penting dia tunduk kepada aturan dan etika yang ada. Itu pasar Islam. Jadi ketika datang ekonomi Islam atau pasar Islam itu, pasar yang ada itu tidak dirubuhkan oleh Nabi, dibiarin aja nih. Jadi pasarnya Yahudi itu biarin aja. Maka terbangunlah atau tercipta munafasah syahiyah, suatu kompetisi yang sehat.
Orang kemudian memilih antara dua pasar itu. Mana yang lebih dekat dengan nilai-nilai keadilan, mana yang lebih cocok dengan proses transaksi yang berimbang, yang sama-sama menguntungkan. Dan kemudian tidak lama, bahkan orang-orang Yahudi pun bertransaksi di pasar Nabi besar Muhammad SAW. Inklusif, tapi full of values. Dia terbuka, tidak ada pelang di situ. Ini adalah pasar Islam khusus untuk orang Islam, gak ada. Terbuka, tapi ada valuesnya. Siapapun yang hendak berbisnis di situ, dia terikat dengan values yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu dan ananda semua, ini bukti empirik. Sampai sekarang masih terlacak dan kita masih tahu kalau kita ke Madinah itu diberitahu di sini tempat dulu pasarnya Rasul. Ini pasarnya Rasul. Jadi itu bukti empirik, historik, ya, yang menunjukkan bahwa memang ada aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai tertentu yang dibawa oleh Islam. Itulah yang dibahasakan dengan ekonomi Islam. Nah, ekonomi itu ada di dalam ruang muamalah. Kan kalau kita bicara tentang struktur, ya, berislam itu ada ruang akidah, ruang ritual ibadah, ruang muamalah. Kalau ruang akidah itu eksklusif, memang itu hal terkait keyakinan, ya. Ruang ritual ibadah itu juga eksklusif, artinya ya ibadah itu ritual ya buat umat Islam saja. Gak boleh misalnya atas nama misalnya kita kerukunan umat beragama, kemudian kita ajak teman kita yang non muslim untuk sholat Jumat misalnya, nggak boleh. Atau kita hari Ahad pergi ke gereja ikut misa, itu nggak boleh, karena itu ritual ibadah. Tapi dalam ruang muamalah dimungkinkan kita sebagai umat Islam untuk berinteraksi secara sehat, ya, untuk mencari kemaslahatan bersama dengan nilai-nilai yang memang dibawa oleh Islam, yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan kedua, ekonomi Islam itu ada values-nya jelas, ya, bukti historisnya ada, normanya pun bertebaran di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita harus lakukan untuk membangun ekosistem keuangan syariah itu? Tadi Bapak Rektor sudah sampaikan, sebenarnya ya, aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama itu hidup di tengah masyarakat. Selama ini tidak pernah mati. Kalau misalnya kita mau sederhanakan, apa sih sistem ekonomi yang paling sederhana dalam Islam? Kalau proses berdagang, jual beli, berusaha, jawabannya adalah bagi hasil. Kalau kita bilang bagi hasil, ya itulah praktek yang ada orang jualan setiap hari, ya bagi hasil, bagi untung. Itu yang paling sederhana. Artinya apa? Aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai kita yakini, nilai-nilai agama. Di situ ada keadilan, ada nilai-nilai empati, ada semangat untuk membantu orang lain, tidak semata mengejar profitabilitas atau keuntungan, tapi juga bagaimana ada peran sosial, ekonomi di situ, ada pemberdayaan orang-orang di sekitar kita dan seterusnya, itu tumbuh dan berkembang. Tapi, ketika kita bicara dalam suatu konsep, ya, yang lebih besar tentang ekonomi syariah, maka kita berbicara tentang apa? Tentang langkah-langkah, ya, yang kita bisa lakukan bersama agar ekosistem ekonomi syariah itu dapat terbangun dan kemudian dia semakin membesar dan menjadi bagian yang signifikan dari perekonomian nasional. Saya katakan perekonomian nasional karena memang semua aktivitas ekonomi di Republik ini itu harus bermuara untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Nah, kalau kita lihat tadi bicara tentang ekosistem, apa aja sih di ekosistem itu? Kalau kita bicara tentang misalnya ekonomi syariah,
Di situ ada ekosistem yang menyangkut regulasi. Regulasi ekonomi syariah di Indonesia, ini beliau kan juga ahli dan researcher untuk itu. Menurut saya adalah salah satu paket regulasi yang paling lengkap di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara Arab itu regulasi ekonomi syariahnya tidak selengkap di Indonesia. Kalau kita bicara sektor perbankan misalnya, kita sudah lama punya undang-undang perbankan syariah. Kalau kita bicara tentang asuransi syariah, kita sudah punya undang-undang tentang itu. Kita bicara tentang surat hutang syariah atau sukuk, kita juga punya undang-undang. Bahkan kita punya undang-undang jaminan produk halal. Lalu kita juga punya undang-undang tentang wakaf, tentang haji, tentang zakat. Yang semuanya itu bagian daripada satu ekosistem ekonomi syariah. Karena walaupun haji itu adalah ibadah, tapi di dalamnya ada perputaran ekonomi yang sangat besar. Jadi kalau dari sisi regulasi menurut saya, bapak-bapak dan teman-teman, anak muda semua, kita punya bagian atau bagian dari ekosistem ekonomi syariah dari sisi regulasi yang sangat lengkap. Lalu yang kedua, kita bicara tentang institusi. Kalau kita bicara tentang institusi, Indonesia juga sekarang semakin lengkap institusi-institusi ekonomi syariah yang berkembang di tengah masyarakat. Kalau dulu institusi ekonomi syariah itu berupa lembaga-lembaga keuangan mikro, ya ada koperasi-koperasi syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil, ada kemudian koperasi masjid, ada kemudian di pesantren-pesantren ada koperasinya. Hal-hal yang mikro yang merupakan inisiatif individu atau kelompok-kelompok masyarakat. Maka sekarang kita melihat negara sudah secara sengaja itu ikut untuk membangun institusi yang kuat dengan kapasitas yang semakin besar untuk bisa berperan mengokohkan ekosistem ekonomi syariah. Bank syariah kita BSI misalnya itu secara global dia kalau tidak salah sekarang berada pada posisi 12. Jadi dia adalah bank syariah ke-12 terbesar di dunia sekarang. 4 tahun yang akan datang dalam visi BSI itu dia ingin menjadi bank syariah global 10 besar di dunia. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan kita, mudah-mudahan itu dapat terwujud. Di Indonesia BSI itu asetnya yang ke-7 sekarang. Kapitalisasi pasarnya yang ke-7. Setelah bank-bank besar itu yang ke-7. Mungkin sebentar lagi bisa naik ke-6. Mungkin bisa juga kemudian ke-5. Walaupun 4 di atas itu BCA, BNI, BRI dan Mandiri itu sangat besar memang perbedaannya dari sisi aset. Tapi untuk menjadi ke-5 itu tidak mustahil. Kenapa? Karena pemerintah merekayasa. Ada financial engineering strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk memerger 3 bank syariah milik bank usaha milik negara BUMN menjadi satu entitas, menjadi BSI. Jadi ini bagian dari pemerintah juga untuk memperkuat institusi. Nah lalu yang ketiga, kalau kita bicara ekosistem itu selain regulasi, institusi, itu juga ada individu atau kita manusia-manusia. Nah di sini menurut saya, kalau dalam konteks regulasi, kontribusi kita untuk memperkuat ekosistem itu mungkin tidak semua bisa. Dalam arti kita tidak semua kita anggota legislatif sehingga bisa mengusulkan perancangan misalnya peraturan misalnya, kan tidak semua. Yang paling kalau kita tidak jadi anggota legislatif, ya maksimal kita bisa menulis misalnya, sharing pemikiran kita di media atau di sarana yang lain untuk menjadi bahan bagaimana menyempurnakan regulasi. Tapi memang ada keterbatasan. Demikian pula dalam aspek individu, dalam aspek institusi. Belum tentu kita semua ini adalah para pemilik usaha. Kalau kita misalnya memiliki usaha, maka kontribusi kita di dalam membangun dan memperkuat ekosistem itu adalah
memasukkan usaha kita ya, dalam kemitraan misalnya dengan dengan institusi keuangan syariah. Kalau misalnya mengambil pembiayaan, maka pembiayaannya diambil di bank syariah misalnya. Itu bagian dari kita yang punya institusi, lembaga keuangan atau perusahaan supaya bisa ikut berkontribusi dalam ekosistem itu. Tapi nggak semua kita juga entrepreneur saat ini. Nah, lalu ada yang ketiga yang tadi saya sampaikan, kontribusi sebagai individu. Nah, ruang untuk yang ketiga ini menurut saya adalah ruang yang paling luas. Hampir tidak ada kita yang tidak bisa berkontribusi dalam konteks individu. Mahasiswi punya duit nggak? Pasti ada duitnya, pasti punya uang. Nah, dalam konteks individu, ya mahasiswa-mahasiswi, ya, kita punya uang, maka bagaimana kontribusi kita di dalam membangun ekosistem itu? Yang menjadi bagian, ya, mengakses lembaga finansial keuangan syariah itu, menjadi nasabah bank syariah misalnya, menjadi nasabah dari koperasi syariah misalnya, dan seterusnya. Jadi ruang secara individual itu jauh lebih luas. Jadi kontribusi kita bisa jauh lebih luas. Nah, itu menurut saya yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau sekarang ini kita sudah tidak lagi bicara pada tataran teoritis, ya, kita tidak lagi memperdebatkan tentang esensi dari ekonomi syariah itu. Tapi sekarang tahapan kita di Indonesia adalah bagaimana seluruh produk-produk regulasi dan institusi itu, ya, yang sudah diakui oleh negara, bahkan difasilitasi oleh negara dan pemerintah, dan juga sudah berkembang di tengah masyarakat, bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di situ, menjadi bagian memperbesar ekosistem itu. Maka bisa saja kemudian beberapa waktu yang akan datang, ya seperti pasar Madinah, secara alami kemudian ketika ekonomi syariah itu dirasakan lebih fair, lebih manusiawi, ya, lebih tidak eksploitatif, lebih empati, lebih berdimensi sosial, ya, maka kemudian akan lebih banyak lagi yang ikut, ya, bersama, sehingga ekosistem itu menjadi besar dan semakin besar pula kontribusinya untuk pembangunan atau untuk ekonomi nasional. Sampai saat ini kontribusi dari ekonomi syariah kita itu masih jauh di bawah potensi yang ada, ya. Maka mudah-mudahan dengan keterlibatan kita secara individu-individu, ya, itu bisa kemudian memperbesar, ya, dan memperkuat ekosistem itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, penjelasan dari Syekh Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah, rekan sekalian, sangat jelas sekali dari apa yang beliau sampaikan, mencerahkan kepada kita semua siang hari ini. Walaupun mungkin sebagian dari kita pernah ada yang ragu pernah ada mata kuliah ekonomi syariah